Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Chandra Wijaya dengan NIM 19087191. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi paragraf. Adalah pengertian paragraf. Paragraf itu sendiri adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Sebuah kalimat terdiri atas satu pokok pikiran atau gagasan utama. Menurut Chan-Her 2011, paragraf adalah suatu bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan memiliki satu kesatuan yang utuh. Terus menurut Bahasa Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Nah, fungsi paragraf itu sendiri ada 4 yang saya definisikan. Yang pertama yaitu mengapresiasikan gagasan tertulis, terus menandai pergantian gagasan baru, terus memudahkan penulis dalam mengatur gagasan, dan yang keempat adalah memudahkan pembaca dalam memahami tulisan. Nah, terus tujuan adanya paragraf itu ada 3. Yang pertama yaitu membedakan penulis dalam merinci ide pokok. Terus yang kedua membedakan pembaca dalam memahami pokok, dan yang ketiga memberikan perhentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat dalam membaca. Nah, selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur dalam paragraf. Di sini ada 4 unsur yang terdapat dalam paragraf. Yang pertama yaitu topik atau gagasan utama. Nah, unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Terus yang kedua itu kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Dan yang ketiga itu kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, kalimat penjelas atau pendukung ini adalah seperti yang disebutkan di atas. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Nah, yang keempat unsur dari paragraf yaitu konjungsi. Nah, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Dalam bahasa Indonesia adalah 2 jenis, yaitu konjungsi intra kalimat dan konjungsi antar kalimat. Nah, terus di sini ada beberapa jenis paragraf. Nah, ini jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, paragraf itu dibagi menjadi 4, yaitu paragraf narasi, paragraf eksposisi, dan paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Nah, paragraf narasi ini adalah jenis paragraf penulis akan menulis suatu kejadian di awal hingga akhir kejadian. Nah, paragraf eksposisi itu sendiri biasanya identik dengan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Nah, kemudian paragraf argumentasi adalah kutipan paragraf. Biasanya paragraf argumen dapat kita temui pada artikel opini atau teks lomba-lomba debat. Terus paragraf persuasi itu sendiri adalah paragraf yang ditulis untuk membuat orang tergerak melakukan sesuatu atau membeli sesuatu. Nah, terus paragraf yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Nah, berdasarkan kalimat utamanya, paragraf itu tersendiri dibagi menjadi 3 paragraf, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif ini merupakan jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, jadi paragraf deduktif ini biasanya dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utamanya. Terus yang kedua itu paragraf induktif. Kalau dilihat dari paragraf deduktif di awal tadi, maka kalimat utama jenis paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Jadi kebalikan dari paragraf deduktif. Kalau deduktif tadi kan
terletak di awal dan sedangkan di paragraf induktif ini terletak di akhir. Terus paragraf campuran. Nah, paragraf campuran merupakan perpaduan antara kedua paragraf, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, kalimat biasanya berada pada awal dan diulang-ulang kembali pada akhir kalimat. Nah, sekian, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai paragraf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.